Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua, selamat berjumpa dengan saya sendiri, Pak Muhtarom. Untuk saat ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8. Pada saat ini kita sudah memasuki bab yang keempat yang berjudul sholat sunat, pengamalan sholat sunat. Dari itu silakan kalian untuk mempersiapkan diri untuk membuka buku pelajaran, buku paket yang berasal dari sekolah yang sudah Anda terima. Silakan untuk dipersiapkan untuk dibuka buku paketnya kelas 8. Baiklah anakku semua, untuk menyingkat waktu, pada saat ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu pengamalan sholat sunat. Untuk sholat sunat ini ada beberapa macam yang harus kita ketahui dan harus kalian ketahui serta kalian amalkan. Pembahasan tentang sholat sunat ini ada 3 poin. Yang pertama adalah kita akan mulai nanti dengan sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid atau sendiri. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. Dan yang ketiga atau yang C adalah sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Baiklah, untuk keterangan yang pertama, yang A, berkaitan dengan macam-macam sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah atau bisa juga dilaksanakan secara sendiri atau munfarid. Sholat apa yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan bisa juga dilaksanakan secara sendiri? Di antaranya adalah yang pertama adalah sholat sunat duha. Sholat sunat duha ini dilaksanakan pada pagi hari ketika matahari sudah terbit sekitar pukul 7 sampai batas yang terakhir adalah pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kalian bisa melaksanakan sholat sunat duha ini pada waktu tersebut, yaitu sekitar pukul 7 pagi sampai dengan pukul 11. Maksud daripada kita melaksanakan sholat duha ini agar kalian dan kita semua senantiasa mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama hari tersebut mudah-mudahan kita diberi limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah maksud daripada kita melaksanakan sholat sunat duha. Sholat sunat duha ini bilangan rakaatnya adalah 2 rakaat dan bisa lebih dari itu. Namun secara secara hukum yang kita lakukan untuk melaksanakan sholat duha adalah 2 rakaat. Kemudian yang nomor 2, sholat sunat yang berkaitan dengan sholat sunat tahajud atau disebut juga qiyamul lail. Sholat sunat tahajud ini dilaksanakan pada malam hari, lebih utama kalian setelah tidur. Jadi ketika kalian tidur sore hari, kemudian pada malam hari bangun dan kalian
bisa melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud ini dilaksanakan yang paling utama adalah pada sepertiga malam terakhir antara pukul 3 pagi atau malam waktu Indonesia bagian Barat. Kalian bisa melaksanakan sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud ini diharapkan agar kita senantiasa mendapat keutamaan, mendapat keberkahan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunat tarawih dan witir. Kalian sudah tidak asing lagi dengan sholat ini. Sholat sunat tarawih ini dilaksanakan pada malam bulan suci Ramadan. Dan setelah sholat sunat tarawih biasanya dirangkai dengan sholat sunat witir. Bilangan rakaatnya ada yang 8 rakaat, ada yang melaksanakan dengan 20 rakaat ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Jadi ada yang melaksanakan sholat tarawih dan witir 11 rakaat, ada yang melaksanakan sholat tarawih dan witir sebanyak 21 rakaat atau 23, itu ada. Kalian bisa melaksanakan sholat witir dan sholat tarawih ini secara berjamaah ataupun secara sendiri. Kemudian yang keempat adalah sholat sunat tarawih. Yang keempat adalah sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih ini sholat sunat yang dilaksanakan dengan banyak mengucapkan tasbih. Jadi ketika sholat tasbih ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalian di sana nanti banyak membaca tasbih, yaitu ketika kalian membaca suratan atau selanjutnya ketika setelah ruku, setelah sujud dan lain sebagainya. Ini kalian bisa menambah bacaan-bacaan tasbih ketika melaksanakan sholat sunat tasbih. Nah, keempat atau kelima sholat sunat ini bisa dilaksanakan secara berjamaah ataupun juga bisa dilaksanakan secara sendiri atau munfarid, yaitu sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat sunat tasbih. Kemudian yang berikutnya adalah yang B. Untuk poin B berkaitan dengan sholat sunat yang biasanya dilaksanakan secara berjamaah. Kadang tidak bisa dilaksanakan secara sendiri karena di sana ada syarat-syarat khusus yang harus dilaksanakan. Di antara sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah ini ada beberapa hal, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sholat sunat Idul Fitri dan sholat sunat Idul Adha. Sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha ini biasa dilaksanakan secara berjamaah dan kadang tidak mungkin dilaksanakan secara sendiri. Apa sebabnya? Karena sholat-sholat ini ada khutbahnya. Kalau dilaksanakan sendiri mungkin khutbah sendiri, nanti siapa yang mendengarkan. Nah itu. Begitu juga yang kedua, yaitu sholat sunat khusuf dan kusuf. Apa artinya? Sholat sunat khusuf ini adalah sholat sunat ketika ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Ketika ada gerhana bulan dan ada gerhana matahari,
maka kita disunatkan untuk melaksanakan sholat gerhana atau sholat khusuf dan sholat kusuf. Dan sholat ini kenapa dilaksanakan secara berjamaah banyak orang? Karena di sana ada khotbahnya. Jadi ketika melaksanakan sholat khusuf dan kusuf ini diiringi dengan khutbah sholat tersebut. Oleh karena itu dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunat istisqo. Sholat sunat istisqo ini adalah sholat yang dilaksanakan untuk meminta turunnya hujan. Misalkan karena kemarau yang begitu panjang, sumur-sumur sudah tidak ada airnya, kemudian banyak yang kekurangan air, mata air juga sudah surut, danau dan lain sebagainya, maka kebingungan untuk meminum atau mencari air bersih untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk mengairi ladang atau sawah. Oleh karena itu kita bisa melaksanakan sholat untuk minta hujan, yaitu disebut dengan sholat sunat istisqo. Kenapa sholat istisqo ini dilaksanakan secara berjamaah? Karena ada khutbahnya, khutbah sholat istisqo. Oleh karena itu harus ada imam dan harus ada makmum, harus ada yang membaca khutbah dan ada yang mendengarkan khutbah. Baik, untuk yang berikutnya adalah yang C. Untuk poin yang C ini kaitannya dengan sholat sunat munfarid. Apa yang dimaksud dengan sholat sunat munfarid ini? Sholat sunat munfarid ini adalah sholat sunat yang dikerjakan atau dilaksanakan secara sendiri. Jadi tidak perlu dengan berjamaah. Sholat apa saja? Di antaranya adalah yang pertama adalah sholat sunat istikharah. Sholat sunat istikharah ini adalah sholat sunat yang dilaksanakan ketika kita akan menentukan pilihan. Kalau kita bingung terhadap beberapa pilihan, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat istikharah, sehingga suatu saat nanti ada petunjuk dari Allah mana yang tepat bagi kita. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Apa makna dari sholat sunat tahiyatul masjid ini? Sholat sunat tahiyatul masjid adalah sholat sunat yang dilaksanakan ketika kita masuk ke dalam masjid. Awal kita masuk ke dalam masjid, jangan duduk-duduk terlebih dahulu, berbicara-bicara dengan teman dan lain sebagainya. Kita disunatkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunat rawatib. Maksud daripada sholat sunat rawatib ini adalah sholat sunat yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Sholat yang dilaksanakan sebelum sholat rawatib, sholat wajib disebut dengan sholat qobliyah. Sedangkan sholat sunat yang dilaksanakan setelah sholat 5 waktu, sholat wajib, maka disebut dengan sholat sunat ba'diyah. Jadi qobliyah itu maknanya adalah sebelum, ba'diyah maknanya adalah sesudah. Oleh karena itu sholat sunat rawatib ini ada 2 macam, sholat sunat sebelum sholat wajib dan sholat sunat setelah sholat wajib.
Dan sholat ini dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Anak-anakku semua, untuk sholat yang ketiga ini kita laksanakan dengan cara sendiri. Jadi tidak perlu kita melaksanakannya dengan secara berjamaah seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, kemudian ada sholat khusuf dan kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan, dan ada sholat istisqa. Baiklah, untuk materi pada pagi hari ini yang berkaitan dengan sholat sunat kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku semua, demikian beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengamalan sholat sunat yang sudah kalian lihat dan kalian baca pada buku paket. Dan pada pembelajaran secara jarak jauh ini kalian sedikit mungkin ada gambaran dan lebih pahamnya kalian bisa membaca di dalam buku paket. Oleh karena itu diharapkan kalian selalu belajar walaupun secara jarak jauh dan secara online. Dan di samping itu kalian bisa melihat tugas-tugas yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu yang akan datang yang kaitannya dengan bab 4 yang berjudul pengamalan sholat sunat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.